나랑 있자 가지마 girl 그냥 나랑 있자 It's up to you 네가 뭐라 내게 말해도 위험해 yeah. Hai, Assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian? Kali ini saya Abdillah Nur Azizah dan teman saya Alfa Iza Fatirahma. Di sini kita akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan mengelilingi sebuah taman yang ada di Kota Nusuan. Kalian penasaran? Ikuti kita yuk. Hai guys, sebelum kita menjelajah Taman Cerdas Nusuan, kalian harus tahu nih sejarah Taman Cerdas Nusuan. Taman Cerdas Nusuan merupakan salah satu taman cerdas yang tersebar di kota Solo. Taman ini dibangun pada tahun 2018. Ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Surakarta pada saat itu, yaitu Bapak Fransiskus Saverius Hadi Rudiatmo. Taman Cerdas Nusuan terletak di Kampung Bonorejo, RT 6, RW 16, Nusuan, Kecamatan Penjarsari, Kota Surakarta. Taman ini dibangun di atas lahan kosong bekas SD Bonorejo dengan luas 1.400 meter persegi. Sebelumnya, pada tahun 2016, atas putusan pemerintah Kota Surakarta, bangunan SD Bonorejo resmi dibongkar dan memutuskan untuk menggabungkan SD tersebut dengan SD lainnya lantaran jumlah siswanya yang sedikit. Kalian juga perlu tahu nih apa saja fasilitas yang tersedia di Taman Cerdas Nusuan. Fasilitasnya yaitu ada taman bermain, ruang IT, perpustakaan, aula, bahkan ada posyandunya loh. Selain itu, terdapat kamar mandi dan free wifi. Yang kalian perlu ketahui, kamar mandinya sangat bersih dan wifi itu untuk kalangan umum. Namun, ada jam operasional untuk penggunaan wifi-nya, yaitu dari jam 6:30 pagi sampai jam 4 sore. Setelah itu, wifi akan dimatikan. Oh iya, di taman ini, kebersihan dan keasrian sangat dijaga. Pengelola dan petugas di Taman Cerdas Nusuan sangat ramah kepada pengunjungnya. Yang pertama ada taman bermain. Di sini ada berbagai macam permainan anak seperti perosotan, besi panjat, jungkat-jungkit, dan ayunan. Seperti yang kalian tahu bahwa melalui permainan ini anak dapat bermain sambil belajar. Selain itu, aspek perkembangan anak akan terstimulus secara tidak langsung lewat permainan ini. Contohnya yaitu dari nilai agama dan moral, anak-anak dapat belajar cara menghormati, toleransi, dan sopan santun. Lalu dari aspek nilai fisik motorik, tentu saja lewat permainan ini, fisik motorik anak akan meningkat. Lanjut, nilai sosial emosi, yaitu mereka bisa bermain bersama tanpa membedakan latar belakang mereka. Selain itu, mereka juga bisa mengontrol emosi mereka dengan cara bergantian saat bermain. Mereka juga bisa mengikuti peraturan yang diterapkan di taman cerdas, seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengikuti prokes seperti memakai masker. Selain itu, terdapat halaman yang cukup luas di depan gedung Taman Cerdas Nusuan. Biasanya, sebelum pandemi, halaman ini digunakan untuk senam anak-anak sampai ibu-ibu. Yang kedua ada ruang IT. Di sini terdapat 6 komputer, 11 meja dan kursi, dan ada juga 2 AC yang terpasang.
Selain itu, di dalam ruang IT terdapat ruang konsultasi, di mana di dalamnya ada ruang CCTV. Ruang IT ini digunakan oleh umum, jadi kalian boleh loh datang ke sini untuk mencari sumber pembelajaran, mengerjakan tugas, bahkan mengeprint tugas-tugas kalian. Yang ketiga ada perpustakaan. Di sini terdapat berbagai macam buku bacaan seperti novel, dongeng anak, cerita rakyat, buku ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Di sini juga disediakan meja dan kursi sehingga pengunjung dapat membaca dengan nyaman. Di sana juga terdapat 2 AC yang berfungsi dengan baik. Terdapat juga CCTV sebagai keamanan. Lalu yang keempat ada aula yang terletak di lantai 2. Aula ini cukup luas. Terdapat banyak kursi, 1 mimbar, dan 1 meja besar. Di sana juga disediakan LCD dan proyektor. Biasanya digunakan untuk rapat Bapak dan Ibu PKK setempat. Terkadang juga digunakan sebagai rapat forum anak. Lalu yang terakhir ada posyandu. Posyandu ini masih termasuk dari bagian taman cerdas, namun dikelola oleh warga setempat. Sayangnya, kita tidak dapat melihat ke dalam apa saja yang terdapat di dalam posyandu, dikarenakan kita tidak dapat menemui petugasnya. Oke guys, setelah kita berkeliling di Taman Cerdas Nusuhan ini, dapat kita ketahui bahwa Taman Cerdas ini cukup relevan untuk dikunjungi oleh anak usia dini karena dapat membantu mereka untuk memenuhi aspek kehidupannya, seperti nilai agama dan moral, nilai kognitif, nilai sosial emosi, Fisik motorik, seni, dan bahasa. Sekian jalan-jalan kita hari ini. See you next time. Kakak kamu? Yang keras gak apa-apa. Kamu siapa? Petris. Terus kalian rumahnya di mana? Satu-satu. Kakak dulu mana? Mana rumahmu? Dekat terlihat. Oh, dekat rumahnya Abi. Oh, Petris rumahnya mana? Terus kalian sering main ke sini? Setiap hari. Terus kalau ke sini mainannya apa, Wei? Rosotan, ayunan, andulan, Mbak Saka apa? Aku manjat-manjatan rosotan, terus rosotan kono. Andulan. Sekolah. Kalian udah sekolah belum? Sudah. Ya, Saka? Belum. Kamu sekolah kelas berapa? Kelas 1. Jadi kelas 4. Kelas 4 SD. Oh. Kelas 4. Umrah. Mana ya? Kalau main di sini seru enggak? Temennya banyak. Ya karena hujan-hujannya di sini. Saka juga. Petris juga. Oh ya, kan di dalam kan? 3. Dadah.